Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pembelajar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan bagi orang tua kalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 9. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada awal pembelajaran semester 2 kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi dari yang sudah kita pelajari di semester 1 ya. Kita akan lanjutkan kepada materi bab 4 mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa buka buku paket PPKN kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2018 pada halaman 95 sampai halaman 100 ya. Materi pada bab ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian karena materi pada bab 4 ini sudah dibahas pada kelas 7 di mana negara Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada bab 4 ini, kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai keberagaman tersebut, yaitu mengenai makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman, masalah-masalah yang muncul dari keberagaman, faktor-faktor penyebab masalah tersebut, kemudian akibat-akibat yang ditimbulkan, dan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita mulai saja ya. Materi subbab A, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Pada awal materi ini, kalian bisa lihat gambar 4.1 mengenai persatuan dalam keberagaman. Di situ terlihat orang-orang yang saling berpegangan membentuk satu kesatuan. Yang dimana orang yang satu dengan yang lainnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Terlihat keberagaman agama, keberagaman ras, dan antar golongan pekerjaan yang berbeda-beda. Namun, semuanya berada dalam persatuan dan kesatuan yang harmonis, sebagaimana dengan materi yang akan dibahas pada kali ini. Persatuan di sini berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Dan kesatuan bangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dalam budaya masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Berkat persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia, inilah kita sebagai bangsa Indonesia dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun pada kenyataannya, kondisi masyarakat Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya yang tetap berada di dalam naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang
serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat. Sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu dasar negara, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Tidak menganggap suku dan budayanya yang paling tinggi dan paling baik, serta dapat menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Pada pertemuan kali ini, kita juga akan bahas materi bagian B, yaitu mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip persatuan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini yang mewajibkan kita untuk dapat bersatu dan berperilaku sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu yang berarti walaupun berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan. Kemudian, prinsip persatuan yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan faham yang mencintai tanah air, serta kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Karena pada dasarnya hal tersebut bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip persatuan yang selanjutnya yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Namun, yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa, kepada sesemua manusia, serta kepada bangsa dan negara Indonesia. Prinsip yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan tersebut, manusia Indonesia dapat merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Seperti yang tergambarkan pada gambar 4.2. Gambar tersebut menunjukkan keanekaragaman masyarakat Indonesia,
yang meliputi keberagaman suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, dan agama yang berbeda-beda. Dari perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus sebuah tantangan. Dikatakan sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Karena dengan adanya kebinekaan dapat mempermudah penduduk Indonesia berbeda-beda pendapat sehingga lepas kendali. Selain itu juga memunculkan perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu akan menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik seharusnya dapat mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi subbab bagian C, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dengan pembahasan pertama yang akan dibahas adalah bagian 1, yaitu mengetahui bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, dan bagian 2 yaitu pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dan untuk mengukur kemampuan adik-adik dalam memahami materi kali ini, silakan isi tabel 4.1 pada halaman 98 ya. Demikianlah pemaparan materi pertemuan kali ini. Terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.